Halo Sobat Pioneer, selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini teman. Saat ini saya akan sedikit ngobrol aja ya, bukan update mengenai Pi Network lah, tapi ngobrol. Kebetulan teman-teman saya ada salah satu teman nih ya, dia tuh salah satu sales perumahan Podomoro nih di Bandung. Nah kemarin sore nih telepon ke saya, katanya Kang Budi, katanya nih ya, saya punya temen nih, katanya kalau saya Bu Komariah namanya. Dia itu katanya sampai order pending perumahan Podomoro sampai beratus-ratus unit katanya ya, beratus-ratus unit, dan katanya pembayaran itu menunggu open mainnet dari Bitcoin katanya, CoinPi katanya ya, menunggu open mainnet CoinPi dengan harga sesuai konsensus mungkinnya $300 sekian ya, sehingga katanya Ibu Komariah kalau nggak salah namanya, yaitu dia mengorder pending perumahan Podomoro ya untuk anggota Pi Network ya. Dan beliau pun ini namanya Pak Dendi ya, teman saya Pak Dendi nih. Beliau salah satu sales di Podomoro Group. Nah, beliau sempat telepon saya katanya by WA ya teman-teman, menanyakan mengenai Pi Network. Apa katanya Pi Network itu Kang Budi gitu ya, sehingga orang-orang berani order pending. Dan mungkin ya dia order pending itu kan kalau misalnya nggak jadi gitu ya kan, yang nama baiknya yang jelek kan dia ya yang order pending itu. Jadi berani bertanggung jawab katanya untuk sekian ratus pionir yang siap menghuni Podomoro Group ya. Sehingga saya pun jelaskan sedikit mengenai Pi Network ini, faktanya gitu ya. Saya tidak mengiming-imingi bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar ataupun tidak pesimistis ini akan menjadi sesuatu yang sampah ya, yang tidak berguna. Saya realistis aja, saya kemukakan fakta yang memang saat ini terjadi teman-teman ya. Karena saya cukup lama, saya termasuk salah satu pionir yang cukup lama bergabung ya, sudah hampir 3 tahun, dan saya tidak begitu aktif mencari referral sebetulnya. Kalian bisa lihat sendiri ya di akun saya pun koin saya berapa gitu ya, dan kebanyakan pun yang saya rekrut pun kadang dari 35 orang cuma 5 orang yang aktif sekarang. Jadi gak apa-apa, karena saya memang niatnya tidak begitu ngoyo untuk cari referral ya. Yang penting koin yang saya hasil nambang sendiri itu nanti sudah sekitar 1200-an koin lah, mudah-mudahan ya menjadi sesuatu ya. Tapi saya jelaskan kepada Dendi ini bahwa memang faktanya adalah satu teman-teman ya, Pi Network ini kita akan lihat dulu dari mungkin segi positifnya, segi kelebihannya ya. Segi positifnya nih, satu, memang Pi Network ini salah satu project crypto yang menurut saya nih, satu, teknologinya memang sudah terbarukan ya, Web 3.0 misalnya. Kemudian kalian bisa lihat sendiri bahwa developernya, core timnya ya, itu berani menampilkan diri, berani. Jadi keseriusan mereka ditunjukkan memang secara betul-betul ya, mereka dengan menampilkan diri, dengan update secara berkala ya. Kemudian dia berani menginvestasikan dana yang begitu besar teman ya. Seperti kalian tahu kan, seperti hackathon itu memang tidak sedikit uang yang core team keluarkan ya. Nah buat apa kalau memang tidak serius mereka core team ini, Nicholas dan kawan-kawan ini mengeluarkan budget segitu besarnya teman ya, untuk para kontributor, para pionir yang berkontribusi di hackathon. Itu 3 poin yang positif teman-teman ya. Kemudian keempat teman, dari komunitas ya. Nah saya sendiri nih baru mengalami ya, ada project sebesar Pi Network ini, komunitasnya tersebar di berbagai negara di belahan dunia dan tidak tanggung-tanggung, jutaan ya. Bahkan saat ini kalau nggak salah 45 juta pionir yang aktif mining yang terdata ya di database core team teman-teman. Kalian bayangkan ya, 45 juta pionir tersebar di seluruh dunia ya. Itu 4 poin yang memang menurut saya kelebihannya gitu ya, kelebihan dari project Pi ini. Kemudian fakta yang lain yang menurut saya memang bukan segi negatif, tapi memang faktanya begitu ya. Satu, memang Bitcoin ini saat ini memang belum bisa diuangkan. Ingat ya, belum bisa diuangkan, di withdraw dimanapun. Ingat, dimanapun ya. Karena memang Bitcoin ini, CoinPi ini adalah CoinPi, adalah koin dari project Pi Network ini ya. CoinPi ini memang belum open mainnet, belum rilis di market exchange manapun, atau belum open mainnet, belum bisa
ditransaksikan antar blockchain teman-teman ya. Belum nih ya, belum antar blockchain. Itu yang pertama, belum bisa diuangkan. Kemudian yang kedua, faktanya memang open mainnet pun digadang-gadang ini memang belum ada kepastian tanggal, bulan dan tahun ya. Karena dua prasyarat menuju open mainnet pun ini kelihatannya masih sangat jauh teman-teman ya. Seperti KYC-nya makin masif, migrasinya terus utilitasnya makin berkembang. Itu kelihatannya memang masih dalam proses tahap pengembangan terus ya. Itu 2 poin. Terus yang ketiga memang fakta mungkin boleh dibilang bukan negatif ya, tapi faktanya yang memang saat ini mungkin kurang memuaskan gitu ya. KYC teman-teman ya. Proses KYC pun memang banyak para pionir yang mengalami kesulitan, kendala ya. Ada yang pending berbulan-bulan, ada yang harusnya mendapatkan invite setelah Mas KYC ternyata dia belum dapat juga ya, sehingga harus mengisi pom banding baru mendapatkan undangan KYC ya temannya. Itu jadi faktor-faktor tersebut memang saya kemukakan kepada Dendi bahwa sebetulnya memang kita boleh beroptimis gitu ya, tapi jangan juga terlalu fanatik ya, sehingga ada beberapa orang yang memang katanya dia sudah ada kerjaan rutin, dia keluar ya. Saking yakinnya nih akan Pin Network akan menjadi sesuatu yang sangat besar, dia keluar kerja gitu ya. Menurut saya jangan begitu juga teman ya. Kita lakukan sambil jalan aja, kita lakukan sambil kita menjalani rutinitas seperti biasanya ya. Karena ini berangkat dari gratisan, kita hanya bermodal kontribusi tenaga, pikiran dan mungkin sedikit kuota saja ya teman-teman. Jadi ya kalaupun ini akan menjadi sesuatu besar layaknya Bitcoin, Dogecoin di awal tidak dihargai, kemudian 10 tahun kemudian sangat fenomenal harganya ya, mudah-mudahan saya berharap CoinPi pun akan seperti itu ya. Tapi toh pun kalau memang tidak menjadi sesuatu, bahkan menjadi abu, menjadi tidak jelas, kalau kita tidak terlalu fanatik ya, kita tidak akan shock gitu ya. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi sih, kalau jatuh tidak terlalu sakit gitu ya. Jadi itu ya yang saya jelaskan kepada Dendi, ke beliau demikian katanya. Saya bilang Pak, memang ini project yang besar, project yang memang kalau yang tahu persis seperti apa koin, seperti apa project airdrop itu ya, mining ini sangat menjanjikan dari segi teknologi, komunitas, ekosistem building ya. Proses KYC yang ketat ini sangat aman keamanannya, tapi memang kenyataannya memang belum bisa diuangkan, belum bisa di withdraw, belum bisa transaksi antar blockchain ya. KYC pun banyak tersendat, dan menuju open mainnet pun tidak ada waktu, tanggal, tahun yang pasti dari core team ya. Jadi itu pemaparan sedikit saya ke Pak Dendi mengenai Pin Network yang memang beliau itu masih awam tentang dunia digital currency ya, apalagi Pin Network ya. Saya suruh baca-baca dulu ya, silakan Pak, saya bilang baca dulu di minepi.com, di situs resminya dari Pin Network, nanti akan sedikit paham dan sedikit mengerti ya. Jadi teman-teman ya, intinya bagi kalian para pionir lama maupun para pionir baru, selamat datang. Yang sudah lama mungkin harus ekstra sabar lagi nih ya. Yang baru datang, baru bergabung, selamat datang. Silahkan pelajari lebih lanjut, do your own research ya, mengenai apa itu Pin Network, projectnya gimana, teknologinya gimana, foundernya siapa ya, visi misinya apa. Nah, nanti kalian akan sedikit paham mengenai project ini ya. Tentunya saya pun berharap ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar di masa depan, karena ya harapan ya boleh teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang besar, dan mungkin akan banyak orang yang sangat terbantu ya secara perekonomian mungkin ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke teman-teman, selamat klik petir, salam petir, salam pionir, salam jeder. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.